Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Badarus Syamsi. Saudara-saudara, bagaimana dengan puasa Anda? Semoga puasanya senantiasa lancar dan tetap diberi kesehatan. Jumpa kembali di edisi Mutiara Ramadan yang berisi kata mutiara atau quote dari para ilmuwan, para filosof, cendekiawan, ataupun dari para spiritualis. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu kata mutiara dari filosof muslim Al-Farabi. Mari kita cermati kata mutiara dari Al-Farabi. Al-Farabi pernah berkata seperti ini: orang yang menyadari dirinya sendiri akan semakin agung. Orang yang menolak kebatilan akan membantu kebenaran, dan orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri akan gembira di akhir hidupnya. Ini kata mutiara dari Al-Farabi sebagai filosof muslim. Di sini ada 3 potongan kalimat yang bisa kita bedah satu persatu. Pertama, orang yang menyadari dirinya sendiri akan semakin agung. Nah, ini masih ada kaitan dengan quote sebelumnya ya. Jadi memang puncak kesadaran diri merupakan prestasi yang tinggi. Jadi dengan kesadaran diri yang tinggi dalam pandangan Al-Farabi itu akan mengantarkan orang menjadi semakin agung. Dalam bahasa kita semakin arif, semakin bijaksana. Menyadari dirinya sendiri mengandung aspek muhasabah, mengandung aspek evaluasi diri. Menyadari diri sendiri berarti menyadari akan kekuatan, menyadari akan kelebihan, dan menyadari akan kekurangan diri sendiri. Maka jika posisi seorang itu berada dalam kelebihan, maka dia akan senantiasa mengendalikan dirinya. Apakah kelebihan itu justru akan membuatnya semakin baik atau sebaliknya? Ketika dia berada pada posisi lemah atau kurang, maka dia akan berusaha untuk mencukupinya. Ketika seseorang berada dalam kebatilan, maka dia akan berusaha untuk menjadi benar. Ketika seorang berada dalam kejahilan, maka dia akan berusaha untuk menjadi berilmu. Nah, intinya orang yang menyadari dirinya sendiri akan menjadi semakin agung, tentunya dengan catatan ya, ketika pengenalan diri itu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya positif. Jadi tidak hanya cukup dengan kesadaran, tetapi ada langkah-langkah konkret. Ketika misalnya seseorang sadar bahwa keadaannya masih jahil atau tidak terlalu memiliki banyak pengetahuan, maka dia harus melakukan langkah-langkah konkret berupa ya secara praktis banyak membaca, banyak menulis, banyak mengikuti perkembangan informasi. Demikian juga ketika seorang merasa bahwa dia berada pada posisi lebih, apakah itu kelebihan harta atau fasilitas. Kelebihan seperti ini yang tidak dia sadari membawanya kepada keterlenaan yang justru menjadikan seseorang bisa terjatuh dan hancur. Oleh karena itu, kesadaran itu harus diiringi dan diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk perbaikan. Potongan kalimat berikutnya adalah orang yang menolak kebatilan akan membantu kebenaran. Nah, jadi kalau banyak orang menghindarkan diri atau tidak berbuat kebatilan, tidak berbuat kejelekan, maka kebenaran akan semakin terang. Ketika kita berusaha untuk menghindari kebatilan, menghindari kejelekan, maka kita sudah menambahkan satu poin bagi terus terpeliharanya kebaikan, bagi terus terpeliharanya kebenaran. Tapi kalau kita berbuat kebatilan atau berbuat kejelekan,
maka itu berarti kita membunuh satu potensi kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita ini untuk terus memupuk dan memelihara kebaikan dan kebenaran itu dengan cara sebisa mungkin kita menghindari sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang menuju kepada kejelekan dan kebatilan. Ya, jadi sekali lagi, orang yang menolak kebatilan akan membantu kebenaran. Begitu juga berlaku untuk orang itu. Orang yang menolak kebatilan, maka dirinya akan sampai kepada kebenaran. Kalau kita sudah terbiasa untuk menghindari kebatilan, maka visi kebaikan dan kebenaran itu akan semakin nampak di depan mata kita. Seperti yang telah disampaikan pada mutiara sebelumnya. Potongan terakhir adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri akan gembira di akhir hidupnya. Nah, ini terkait dengan rasa syukur. Kalau di dalam Islam kita mengenal istilah qanaah. Kita menerima apa adanya terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan ketenangan di dalam hati. Itu juga berarti bahwa orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, karena itu akan menghindarkan seseorang dari rasa tamak, tidak pernah puas dengan dirinya. Ketika dia melihat keadaan dirinya sebenarnya sudah cukup, tapi ketika melihat orang lain lebih sedikit darinya, maka dia tidak puas dan dia secara ambisius ingin sama dengan orang yang dia anggap lebih dari dirinya. Jadi orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri akan menghindarkan dirinya dari ketamakan, iri dan dengki serta hasad. Oleh karena itu, orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri bukan orang yang sebaliknya berpangku tangan. Dia harus bisa melihat dirinya. Ini terkait dengan potongan kalimat yang pertama. Ketika kesadaran itu sampai kepada kesimpulan bahwa seseorang tersebut masih memiliki kekurangan di dalam hal kebaikan, maka dia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika kesadaran seseorang mengantarkan dirinya kepada suatu pengakuan bahwa dia masih jahil, bodoh atau kurang ilmu, maka dia harus mengejar, dia harus belajar, menuntut ilmu supaya dia menjadi berilmu. Nah, orang yang berpangku tangan itu kebalikan dari itu. Jadi sekali lagi, merasa cukup dengan dirinya sendiri bukan bermaksud kita berpangku tangan. Kita terima keadaan kita, padahal kita masih bisa memperbaiki diri kita. Kita bodoh, udah kita bodoh saja, terima kebodohan. Nah, cukup dengan dirinya sendiri bukan berarti seperti itu. Tapi cukup dengan dirinya sendiri dilandasi dengan kesadaran akan dirinya sendiri, sebagaimana pada potongan kalimat sebelumnya. Jadi ini kata mutiara dari Al-Farabi sebagai filosof muslim ya. Nah, implementasi dalam kehidupan sehari-hari tentu saja itu banyak ragamnya, tergantung kepada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Yang jelas inilah kata mutiara yang mengandung kearifan yang disampaikan oleh seorang filosof bernama Al-Farabi. Sekian kata mutiara pada kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan selama bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.